Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suami ibu sholat, mudah-mudahan istri bapak sholat. Ustadz, saya nikah sama dia karena rumahnya besar, mewah, PNS, mobilnya mahal. Saya sangka bisa bahagia Pak Ustadz, ternyata dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Punya suami nggak sholat rasanya tidur sama babi hutan. True story, kisah nyata. Mudah-mudahan ibu suaminya dibukakan pintu hatinya sholat. Amin. Kalau suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya juga akan baik insya Allah. Amin. Istrinya sholat, suami nggak sholat, genderuwo. Suaminya sholat, istrinya nggak sholat, mak lampir. Suami genderuwo, istri mak lampir, anak tuyul. Ini saya yakin dan percaya, ini yang hadir ini semua suaminya sholat, istrinya sholat, dan anak-anaknya juga insya Allah sholat berjamaah, menghidupkan Masjid Nurul Faizin dan masjid-masjid kita yang ada di Tanggamus dan yang ada semua di Provinsi Lampung insya Allah. Amin. Ibu pulang nanti jangan ceramahi suami. Jangan pulang dari sini langsung panggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Enggak perlu, cukup tontonkan aja video Ustadz Somad. Bang, Mas, Kak, AA, brother, my husband, ini ada hadiah dari Ustadz Somad. Apa kata dia? Coba dengarkan ceramahnya. Tinggal tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti dia akan tonton. Oh insya Allah. Tapi ibu juga jangan lupa malam-malam bangun tahajud, doakan dia. Kalau bisa sholat tahajudnya di dekat tempat tidur, pas dia samping sholat. Kalau bisa mulutnya pas ke telinga dia. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Saya sudah doakan dia tiap malam, nggak sholat juga Pak Ustadz. Pagi subuh bisa dipakai jurus ini nanti malam. Ibu siap? Pakai jurus ini nanti malam. 5 menit sebelum azan subuh bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati Pak, yang nanti malam gak sholat subuh, siap-siap. Cuman khawatirnya, kita bercanda, malaikat serius, langsung husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hatinya sholat. Ibu jangan marah-marah. Kalau ibu marah-marah, sholat. Ibu adalah bidadari surga, Bu. Ibu kalau mau nasihati bapak jangan marah-marah, nanti bapaknya nyanyi, ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang sholat, beribadah kepada Allah. As-salatu imaduddin. Sholat tiangnya agama. Itu masjid bagus karena tiangnya kokoh. Ini pentas tegak karena tiangnya berdiri. Ini tenda bisa berdiri karena tiang. Kalau tiangnya tumbang, puasanya terbang, sedekahnya melayang, haji dan umrohnya hilang. Mudah-mudahan kita bisa berhaji ke Baitullah. Anak tangga yang ketiga, tangga menuju surga adalah Ustadz Somad yang nyuruh sholat. Mereka nggak dengar. Tapi kalau Pak Bupati yang nyuruh sholat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala, sholat. Kalau nggak sholat, nonjol. Tanda tangan. Pegawai sholat berjamaah, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi miring ke kanan. Saya pakai mazhab yang ini, selesai sholat miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada mazhab yang kedua, Nabi selesai sholat ngadap ke jamaah.
Kenapa Nabi ngadap ke jamaah? Karena Nabi inspeksi, periksa. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Inilah yang nggak pernah saya laksanakan walaupun sekali. Nggak pernah saya jadi imam nanya jamaah, mana si anu, mana si anu, mana si anu. Kenapa? Karena saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya tanya mana si anu, dia nggak hadir. Emang masalah buat lo? Tapi kalau Kapolres yang jadi imam, selesai sholat dia tanya, mana Kapolsek, mana Kapolsek, mana Babin Kamtipmas, mana lalu lintas, sholat semua. Nggak perlu tablik akbar, nggak perlu suara menggelegar, nggak perlu ngapal ayat dan hadis, cukup dengan pistol. Sholat, 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 sholat. Begitulah kalau kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Itu kalau saya takbir berarti ceramahnya udah 45 menit. Tadi kan saya tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10.30. Itu berarti udah 45 menit. Saya mau ngetes suara masih semangat atau enggak. Ternyata masih semangat. Kira-kira kalau suaranya sekuat ini masih tahan 1 jam lagi. Masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak kuat. Ini hari ini jadwal saya 3 kali, pagi, siang, malam, seperti jadwal minum obat. Doakan supaya Ustadz Somad sehat. Begitulah semangatnya. Jadi masalah sholat, kewajiban kita bersama, kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Setelah itu naik anak tangga yang keempat. Kalau sholat itu badan tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam, kanan, kiri. Tapi ada yang keempat adalah ibadah harta. Yang wajib namanya zakat, yang sunat namanya solawat, sodakoh. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangun Allah satu istana di surga. Maka gunakan untuk membangun masjid. Orang Tanggamus, orang Lampung yang kaya-kaya bangun masjid, infakkan, sedekahkan emas-emas, harta, cincin, gelang, anting, rantai, kecuali kain saya. Peci dari Tanggamus. Kalau saya mati, apakah pecinya dibawa? Tinggal. Sorban dari Tanggamus. Kalau saya mati, tinggal. Kain kesayangan emas dari Tanggamus, tinggal. Mobil, tinggal. Rumah, tinggal. Istri, jangan kuat-kuat. Suami belum tentu siap mendengar ini. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Semua kita akan mati menghadap Allah. Tapi begitu orang mati itu ditanya, begitu mereka masuk ke dalam tanah, di liang lahat, ditanya Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Hah? Jenazahnya jawab. Apa kata jenazah menjawab? Diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan saya semenit, hidupkan saya sedetik. Kalau ku hidupkan engkau semenit, sedetik, kau mau apa? Fa as-saddaqa, saya mau bersedekah. Ini anak tangga yang keempat. Allah sudah, Rasulullah sudah, salat sudah. Anak tangga yang keempat adalah yang wajib namanya zakat, yang sunat namanya Selesai acara pengajian di Tanggamus, datang orang-orang kaya Tanggamus menemui para kiai Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin,
datang menemui para ustadz. Ustadz, saya sudah dengar ceramah Ustadz Somad. Anak tangga yang keempat adalah sodakoh, wakaf, infak, zakat. Itu ada tanah. Tanah itu saya wakafkan untuk pesantren. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu tanah kita, Bu, bukan tanah orang. Ini saya lihat tadi dari atas, masih banyak di Tanggamus ini tanah kosong, tapi nggak tahu entah tanah siapa. Kalau kita mati, kita hanya perlu tanah 2 meter kali 1 meter. Ada orang di Tanggamus ini makamnya sebesar kolam renang. Mubazir. Enggak ada. Ma'akal tafa'afnaita, nasi yang kau makan busuk. Satu hari makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 on. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya yang umur 27 tahun ini, saya mau ngetes jamaah ini masih kritis atau tidak. Pas saya bilang 27 tahun, semuanya komplain. Ustadz yang nggak jujur mesti dikomplain. Yang berani mengkomplain itu jamaah dari Tanggamus, karena mereka ini ihdinas sirata lurus. Walaupun Ustadz Somad kalau salah kami luruskan supaya jangan jadi walid. Betul. Jangan macam-macam ceramah di Tanggamus. Siapapun yang datang kemari, kalau ngomongnya macam-macam langsung ditolak. Contohnya siapa? Saya ngaku 27, langsung kritik semuanya. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Sorban lapuk, peci lapuk, baju lapuk. Wa mata soddakta, yang kau sedekahkan. Siapa yang bangun masjid, siapa yang mewakafkan tanah, doakan supaya anak cucu kita sebelum mati bangun masjid. Itu masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Itu masjid apa namanya? Masjid As-Soleh, Pak Bupati. Itu masjid apa namanya? Itu namanya Masjid Nur Laila. Itu masjid apa namanya? Itu Masjid Al Faisal, Pak Faisal Jausan. Itu masjid apa namanya? Itu namanya masjid daripada skincare. Hah? Kok aneh masjidnya? Biasanya Masjid Al Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini kok masjidnya daripada skincare? Daripada beli skincare, bagus saya bangun masjid. Akhirnya dia nabung, dia nabung, dia nabung, dia nabung. Beli skincare, dipakai rupanya merkuri. Wajah bebelang, muka putih, leher hitam. Ustadz ini nyindir ini. Saya tersinggung dengar ceramah Ustadz Somad. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua meninggal. Saya ceramah nggak pernah nyindir orang. Saya ceramah nggak pernah mau nyinggung perasaan orang. Dan saya ceramah nggak pernah dibisik-bisiki orang bahannya. Biasanya kalau saya ceramah itu saya lihat dulu balehone belakang apa judulnya. Ternyata nggak ada judulnya. Maka judulnya adalah Tangga Menuju Surga. Nanti kalau ada yang nanya, Ustadz Somad kemarin waktu di Tanggamus itu apa judulnya? Ya Tanggamus. Apa kata dia? Ada 5. Apa yang 5 itu? Enggak, aku nggak ingat entah apa waktu itu. Karena waktu itu panas sekali, berkunang-kunang. Akhirnya aku nggak ingat. Nah, mudah aja cara ngingatnya. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Nanti kalau ada yang nanya, apa yang disampaikan Somad? Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga sholat, yang keempat zakat. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Orang nggak bayar zakat. Tapi kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, Ibu Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati, nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai sound system.
cukup dengan ngomong pendek aja, bayar zakat semua ASN ke Basnas, yang nggak bayar nonjol, selesai masalah. Peraturan daerah, semua perusahaan BUMD, BUMN bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanda tangan peraturan daerah, Perda, yang mengeluarkan siapa? DPR. Itulah yang mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau bupati, gubernur, wakil bupati, DPRD mengeluarkan peraturan daerah wajib bayar zakat bagi masyarakat Tanggamus, bagi masyarakat Provinsi Lampung, ada untungnya bagi Ustadz Somad? Enggak ada, Besti. Terus Ustadz Somad ngomong ini untuk apa? Memang cantik pohon kaktus. Pohon kaktus tumbuh di padang. Saya ceramah kurang fokus karena ada balon yang terbang, hilang bangsa. Anak siapa itu balon? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang terakhir, siapa Tuhannya? Allah. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Sudahkah sholat? Sudah. Sudah berzakat? Tapi kalau aniaya sama tetangga, menyakiti istri, memukul suami, pakai panci, apakah mungkin masuk surga? Bahasa Arabnya mustahil. Inilah pentingnya kita berhubungan baik, namanya silaturahim. Kebetulan bulan Maulid, hadirilah tablik akbar Maulid Nabi, nuzul Quran 17 Ramadan, menyambut 1 Muharram, melepas jamaah haji. Kebetulan di bulan Syawal namanya halal bi halal. Apa maksud halal bi halal? Plong. Setelah ini kita tidak ada sangkutan-sangkutan lagi antara masyarakat dengan Pak Bupati, antara Bapak Bupati dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, antara Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dengan pegawai, antara Satpol PP dengan pedagang. Pulang dari halal bihalal, semua hati kita bersih insyaallah. Amin. Sesuci sebersih baju ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La yabitu sab'anan, tidak masuk surga orang yang tidur perutnya kenyang tapi tetangganya kelaparan, nggak peduli sama jiran, nggak perhatian sama orang. Itulah perlunya kita memikirkan perasaan orang. Saya hari ini memikirkan perasaan Bapak Ibu. Saya lihat udah kepanasan, itu makanya ceramahnya 60 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam nggak boleh ayatnya panjang-panjang. Kenapa? Di belakangnya ada ibu hamil, di belakangnya ada anak kecil, di belakangnya ada orang sakit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Rupanya dia cuma pakai satu ayat itu aja. Allahu Akbar. Karena dia tahu perasaan jamaah. Selesai sholat ditanya sama jamaah, kenapa imam baca itu tadi? Ku tahu yang kau mau. Jangan cuman sekedar pandai, jangan cuman sekedar pintar, tapi pandai merasakan perasaan orang. Orang nggak punya mobil, jangan cerita mobil. Orang nggak punya motor, orang nggak punya anak, jangan cerita anak. Orang nggak punya istri, jangan cerita istri, ceritakan yang lain. Apa salahnya cerita tentang pohon kelapa? Gimana kabar pohon kelapa kita? Nah, itulah pohon kelapa ini nggak berbuah, mungkin jomblo.
Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Maka jagalah hati supaya jangan sampai sakit hati. Kalau sudah sakit hati, saya sebenarnya mau datang ke pengajian Ustadz Somad kemarin, tapi ngelihat mereka yang menyakiti hati saya, mau muntah saya. Datang kemarin ceramah pengajian Ustadz Somad, saya sudah sampai di pengajian itu, pas lagi nunggu-nunggu, udah datang kue kotak, begitu ngelihat dia, langsung mual saya, pulang saya langsung. Gara-gara sakit. Tapi kalau saya lihat ini jamaah di Tanggamus ini nggak ada yang sakit hati. Semua hatinya bersih semua. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari senyumnya yang cerah mereka. Orang kalau hatinya sakit nggak bisa senyum selepas ini, paling senyumnya tertahan. Bisa lepas. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini orang yang hatinya memang pernah sakit hati, tapi sudah terobati. Kenapa? Dengan adanya Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, dengan adanya Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, maka insya Allah tokoh-tokoh masyarakat kita, insya Allah hati kita semuanya jadi baik-baik semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak tangganya sudah dilewati, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad SAW sudah sholat, sudah zakat, infak, sedekah, sudah bersilaturahim, minta maaf, memaafkan. Kalau ada orang minta maaf sama ibu, ibu kasih maaf. Kalau ada orang minta maaf sama bapak, kasih maaf. Datang orang minta maaf, Bu, saya mohon maaf ya Bu, kemarin suami ibu nikah siri sama saya. Dimaafkan? Ya Allah, jaga suami-suami ini semua ya Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Maka kalau ibu suaminya mau pergi keluar kota, siapkan baju koko, siapkan kain sarung, siapkan sajadah, siapkan baju, siapkan mukena. Kalau kebetulan istrinya yang mau pergi, dia tanya, kamu tinggal di mana? Kamu sholat apa belum? Kamu sudah bayar zakat atau belum? Wa tawasau bil haq wa tawasau. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanggamus, Allah menjaga Lampung, Allah menjaga Indonesia, Allah menjaga kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu saya ceramah ini sudah 1 jam. Terasa semutnya sudah mulai naik ke kaki. Bisa diingat yang disampaikan Ustadz Somad? Alhamdulillah. Kenapa masyarakat Tanggamus ini cerdas bisa ngingat ceramah? Karena alamnya indah, padinya subur, ikannya dari laut. Ikannya baru mati sekali. Ikannya segar, makanannya segar, ngapalnya mudah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Lampung, Tanggamus, baldatun thayyibatun Rabbun ghafur. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solehah. Mudah-mudahan negeri ini selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari riba, selamat dari korupsi, selamat dari semua perbuatan maksiat. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.